Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kepoin Islam yang beriman, selain perang Badar dan perang Uhud, pernah terjadi perang lainnya di masa Rasulullah SAW. Salah satunya adalah perang Hamra'ul Asad. Lantas bagaimanakah kisah kejadiannya? Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan info dan video terbaru dari channel YouTube Kepoin Islam. Pada pagi hari Ahad, Rasulullah SAW memobilisasi kaum muslimin untuk bersiap-siap mengejar musuh guna menggertak mereka. Peristiwa itulah yang disebut dengan Perang Hamra'ul Asad. Beliau memerintahkan agar tidak ikut bersama, melainkan orang-orang yang berjuang dalam perang Uhud saja. Memang, yang keluar pada saat itu hanya mereka yang ikut dalam perang Uhud, kecuali Jabir bin Abdullah. Sebab pada perang Uhud, ia diamanatkan ayahnya untuk menjaga saudara-saudara perempuannya. Karena ayahnya gugur dalam perang Uhud, maka Jabir meminta izin kepada Rasulullah untuk ikut serta ke Hamra'ul Asad. Rasulullah pun mengizinkannya. Kaum muslimin pun berangkat seperti yang diperintahkan Rasulullah SAW. Meskipun mereka masih kepayahan karena menderita luka-luka, hingga mereka sampai di Hamra'ul Asad yang berjarak sekitar 8 mil dari Madinah. Kondisi mereka ketika itu digambarkan dalam firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 172, yang artinya, yaitu orang-orang yang menaati perintah Allah dan Rasul-Nya sesudah mereka mendapat luka dalam perang Uhud. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di antara mereka dan yang bertakwa, ada pahala yang besar. Di tengah perjalanan, Ma'bad bin Abi Ma'bad al-Khuzai berpapasan dengan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Nabi membiarkannya berlalu. Kemudian, Ma'bad bertemu dengan Abu Sufyan dan kaum musyrikin di Ar-Rauha. Ia pun memberitahukan bahwa Rasulullah dan para sahabatnya sedang mengejar mereka. Kabar itu sangat mengusik para pemimpin Quraisy, sampai-sampai mereka hendak kembali ke Madinah. Akan tetapi, Abu Sufyan dapat mencegah niat tersebut sehingga akhirnya mereka kembali meneruskan perjalanan ke Mekah. Setelah itu, Rasulullah SAW berhasil menangkap Muawiyah bin al-Mughirah bin Abil As. Beliau memerintahkan agar kepalanya dipenggal dalam keadaan terikat. Ia adalah ayah kandung Aisyah, ibu Abdul Malik bin Marwan. Selain dia, tidak ada lagi orang kafir yang dibunuh. Setelah perang Uhud, Rasulullah mengirim delegasi ke Ar-Raji, yakni pada bulan Safar tahun 4 Hijriah. Rasulullah mengutus para sahabatnya ke kabilah Adal dan Qora. Berdasarkan permintaan mereka kepada Nabi SAW melalui beberapa utusan yang mendatangi beliau, mereka menceritakan bahwa Islam sudah tersebar di sana. Menurut Ibnu Ishaq, beliau mengutus 6 orang. Sementara itu, Al-Bukhari dalam sahihnya menyebutkan bahwa jumlah mereka mencapai 10 orang. Abul Qasim As-Suhaili berkomentar, pendapat inilah yang benar. Nabi SAW menunjuk Marthad bin Abi Marthad Al-Ghanawi sebagai pimpinan para utusan. Semoga Allah meridhai mereka. Termasuk di antara kaum muslimin yang diutus adalah Khubayb bin Adi. Kemudian, delegasi itu berangkat bersama utusan kedua kabilah tadi. Ketika tiba di Ar-Raji, yakni sumber mata air milik Abu Huzail di pinggiran Hijaz, tepatnya di sebuah tempat bernama Al-Had'a. Ternyata, para utusan Adal dan Qorah berkhianat. Mereka bersekongkol dan bekerja sama dengan suku Huzail untuk menyerbu delegasi kaum muslimin. Orang-orang Huzail pun datang dan mengepung mereka. Akibatnya, sebagian besar utusan tersebut terbunuh. Sesudah peristiwa itu, turunlah ayat Al-Quran sehubungan dengan musibah tersebut. Semoga Allah meridhai mereka semua. Orang-orang kafir menahan Khubayb bin Adi dan seorang lagi, yakni Zaid bin Ad-Darthina. Mereka membawa dan menjual keduanya di Mekah. Hal itu disebabkan keduanya banyak membunuh kaum kafir Quraisy pada perang Badar. Adapun Khubayb, ia sempat mendekam dalam penjara di Mekah.
Meskipun kemudian kaum musyrikin sepakat untuk membunuhnya, mereka membawa sahabat itu ke Tan'im dan menyalibnya. Sebelumnya, Khubayb meminta izin untuk mengerjakan sholat 2 rakaat dan mereka pun mengizinkannya. Seusai sholat, Khubayb berkata, "Kalau bukan karena khawatir kalian mengira aku takut mati, niscaya aku akan sholat lebih lama lagi." Bahkan, ia menyenandungkan syair berikut ini, "Aku tidak gentar apabila terbunuh sebagai seorang muslim, karena di tempat manapun kematianku milik Allah. Sungguh, ketika Allah menghendaki segalanya, Dia akan memberkahi para tubuh yang tercabik-cabik." Abu Sufyan bertanya kepadanya, "Sukakah kamu apabila Muhammad menggantikan posisimu ini untuk dipenggal kepalanya? Dengan demikian, kamu dapat kembali kepada keluargamu." Khubayb menjawab, "Demi Allah, aku sama sekali tidak gembira apabila dapat kembali kepada keluargaku, walaupun Muhammad hanya tertusuk duri." Sesudah itu, mereka menugaskan seseorang menjaga Khubayb. Akan tetapi, Amr bin Umayyah berhasil menculik tawanan itu dengan tipu muslihatnya pada malam hari. Amr pun membawanya, lalu membunuhnya, kemudian menguburnya. Di pihak lain, Zaid bin Ad-Dathina dibeli oleh Safwan bin Umayyah. Akan tetapi, kemudian ia dibunuh juga oleh majikannya itu demi menuntut balas atas kematian ayahnya. Pada bulan Safar, Rasulullah SAW mengirim delegasi ke Bir Ma'unah. Semuanya bermula dari pertemuan Rasulullah SAW dengan Abu Bara Amir bin Malik, orang yang dikenal ahli memainkan tombak di Madinah. Rasul pun mengajaknya masuk ke dalam Islam, namun ia enggan tapi tidak juga menjauh. Laki-laki itu malah menyarankan, "Wahai Rasulullah, alangkah baiknya apabila engkau mengirim utusan ke Najd untuk mengajak mereka masuk agamamu. Aku berharap mereka mau menerima dakwah tersebut." Beliau berkata, "Aku khawatir penduduk Najd akan berbuat buruk terhadap para sahabat." Abu Bara berseru, "Akulah yang akan melindungi mereka." Akhirnya, Rasulullah mengirim utusan. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Ishaq, sebanyak 40 orang dari kalangan para sahabat. Dalam kitab Al-Sahihain disebutkan 70 orang. Pendapat inilah yang benar. Nabi menunjuk Al-Munzir bin Amr, salah seorang dari Bani Sa'idah, sebagai pemimpin mereka. Bahkan ia digelari Al-Mu'nik Liyamut, atau orang yang berani mati. Anggota delegasi ini berasal dari kalangan muslimin yang utama, para pemuka dan juga para qori. Mereka pun berangkat dan singgah di Ma'unah, yakni sebuah tempat yang terletak di antara wilayah Bani Amir dan perkampungan Bani Sulaim. Dari situ, mereka mengutus Haram bin Milhan, saudara Ummu Sulaim, untuk membawa surat Rasulullah SAW kepada musuh Allah, Amir bin At-Tufail. Sesudah disampaikan, musuh Allah itu tidak sedikit pun membaca isi surat beliau. Bahkan ia memerintahkan supaya utusan Nabi tersebut untuk dibunuh. Salah seorang dari mereka lantas menusuk Haram dengan ujung tombak. Darah pun sudah mengucur dari tubuhnya. Namun sahabat tadi berkata, "Aku beruntung demi Rob Ka'bah." Langkah selanjutnya yang diambil musuh Allah itu, yakni Amir, ialah memobilisasi Bani Amir untuk memerangi sisa utusan yang ada. Akan tetapi, Bani Amir tidak bersedia membantunya karena para utusan itu telah dilindungi oleh Abu Bara. Akhirnya, Amir berpaling dan memobilisasi Bani Sulaim. Ambisinya itu pun disambut oleh suku Usayyah, Ril, dan Zakwan. Mereka lalu mengepung para sahabat Nabi SAW dan memeranginya sehingga seluruhnya terbunuh, kecuali Ka'ab bin Zaid dari Bani An-Najjar. Ia berhasil diselamatkan di antara kurban-kurban yang gugur dan mampu bertahan hidup, hingga akhirnya mati syahid dalam perang Khandaq. Pada saat itu, Amr bin Umayyah Ad-Damari dan Al-Munzir bin Muhammad bin Uqbah berada di dekat kaum muslimin. Keduanya melihat burung mengelilingi tempat kejadian tersebut. Maka dari itu, Al-Munzir bin Muhammad mendatangi tempat itu dan ikut berperang melawan kaum musyrikin sehingga terbunuh sebagai syahid bersama para sahabatnya. Sementara itu, Amr bin Umayyah ditawan oleh musuh.
ketika Ammar memberitahukan bahwa ia berasal dari Mudhar, pemimpin mereka, Amir bin Tufail, langsung mencukur rambutnya lalu membebaskannya sebagai tebusan bagi pembebasan ibunya yang menurutnya pernah menjadi budak mereka atau Bani Mudhar. Maka Ammar bin Umayyah dapat kembali pulang. Setelah sampai di Qorqorah Sadrul Qanat, ia beristirahat di bawah sebuah pohon. Tiba-tiba, dua orang laki-laki dari Bani Kilab menghampirinya. Ada riwayat yang mengatakan bahwa mereka dari Bani Sulaim. Kedua orang itu sama-sama beristirahat di tempat tersebut. Ketika kedua yang tertidur, Ammar membunuh mereka. Menurut pandangannya, dengan itu ia telah membalas dendam atas kematian para sahabatnya. Ternyata, kedua laki-laki tadi terikat perjanjian damai dengan Rasulullah yang tidak diketahui Ammar. Saat tiba di Madinah, ia menceritakan kejadian yang dialaminya kepada Rasulullah, termasuk pembunuhan yang telah dilakukannya. Rasulullah menyesalkan perbuatan Ammar. Sungguh, kamu telah membunuh dua orang yang karenanya aku harus membayar diat. Peristiwa itulah yang menjadi penyebab pecahnya perang Bani Nadir, sebagaimana yang tercantum dalam kitab As-Sahih. Menurut Az-Zuhri, perang Bani Nadir terjadi 6 bulan setelah perang Badar. Akan tetapi, kenyataannya tidak demikian. Yang berlangsung 6 bulan setelah perang Badar adalah perang Bani Qainuqa. Adapun perang Bani Nadir terjadi setelah perang Uhud. Sementara itu, perang Bani Quraidah berlangsung setelah perang Khandaq. Perang Khaybar terjadi setelah perjanjian Al-Hudaybiyah. Perang melawan Romawi berlangsung pada tahun Tabuk, yaitu setelah penaklukan kota Mekah. Menjelang wafatnya, Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin untuk mengusir kaum Yahudi dan Nasrani dari tanah Arab. Rasulullah SAW sendiri yang pergi menemui pemimpin Bani Nadir untuk membayar diat 2 orang dari Bani Amir yang dibunuh Ammar. Sebab antara kedua orang itu dan Bani Nadir terdapat ikatan perjanjian atau bersekutu. Kaum Bani Nadir pun menyetujuinya. Baiklah, Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Ali, dan para sahabat lainnya, semoga Allah meridhai mereka semua, sempat duduk-duduk atau beristirahat di bawah benteng orang-orang kafir itu. Di tempat lain, kaum musyrikin berkumpul dan berunding, siapa yang akan melemparkan kayu ini kepada Muhammad hingga dia mati. Seorang laki-laki bernama Ammar bin Jihasi menyanggupinya. Semoga Allah melaknatnya. Sebelum rencana tersebut dilaksanakan, Allah telah memberitahukan kepada Rasulnya tentang niat jahat mereka atau Bani Nadir. Segera saja Rasulullah SAW bangkit dan meninggalkan para sahabat karenanya. Belum lagi beliau sampai di Madinah, datanglah seseorang memberitahukan bahwa ia melihat Rasulullah memasuki sebuah kebun di dekat kota itu. Abu Bakar dan para sahabat yang tadi bersamanya segera berdiri dan menyusul beliau. Rasulullah langsung memberitahukan kepada mereka apa yang dikabarkan Allah mengenai niat jahat orang-orang Yahudi. Rasulullah memobilisasi kaum muslimin untuk memerangi mereka. Beliau pun berangkat dan menunjuk Ibnu Ummi Maktum sebagai amir sementara di Madinah. Peristiwa ini terjadi pada bulan Rabiul Awal. Beberapa waktu kemudian, kaum muslimin mengepung orang-orang kafir itu hingga 6 malam. Pada saat itulah minuman keras diharamkan, seperti yang disebutkan oleh Ibnu Hazm. Akan tetapi Ibnu Katsir belum mendapatkan ulama lain yang berpendapat demikian. Abdullah bin Ubay bin Salul bersama para pengikutnya dari kalangan kaum munafik sempat menyusup ke dalam benteng Bani Nadir dan berkata, "Kami berada di pihak kalian dan akan berperang bersama kalian. Kalau kalian diusir, kami juga akan keluar bersama kalian." Kalangan Bani Nadir pun terperdaya oleh ucapan tersebut sehingga mereka berusaha mempertahankan benteng mereka. Rasulullah menyuruh pasukannya untuk menebang dan membakar pohon-pohon kurma mereka. Akhirnya, kaum musyrikin menyerah dan memohon agar Rasulullah bersedia melepaskan mereka, tidak menumpahkan darah mereka, dan mengizinkan mereka membawa barang-barang yang bisa diangkut oleh unta, kecuali senjata. Rasulullah pun mengabulkan permintaan mereka. Para pembesar kaum musyrikin Bani Nadir, seperti Huyai bin Akhtab dan Salam bin Abul Haqiq, pergi membawa seluruh keluarga dan harta benda mereka menuju Khaybar
dan bergabung bersama penduduk setempat. Sementara itu, sebagian lainnya pergi ke tanah Syam. Tidak ada yang masuk Islam di antara mereka kecuali 2 orang saja, yakni Abu Sa'ad bin Wahab dan Yamin bin Umair bin Ka'ab. Bahkan mereka berjanji akan memberikan upah kepada siapa saja yang dapat membunuh sepupunya Amr bin Jihasi. Hal ini disebabkan Amr berniat membunuh Rasulullah. Dengan demikian, keduanya dapat melindungi harta benda mereka. Adapun harta atau ghanimah yang tersisa dibagi-bagikan oleh Rasulullah kepada kalangan senior muhajirin saja. Selain itu, beliau memberikan bagian khusus kepada Abu Dujana dan Sahal bin Hunayf, 2 orang dari Ansar, karena keduanya miskin. Harta-harta kaum musyrikin itu termasuk fa'i yang dihalalkan oleh Allah untuk Rasulnya. Kaum muslimin pun tidak mengerahkan kuda dan kendaraan atau kekuatan apapun untuk mendapatkannya tanpa melalui peperangan. Dalam peperangan ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Hasyr. Abdullah bin Abbas menyebut surat ini dengan surah Bani Nadir. Dalam peristiwa Bir Ma'unah, Rasulullah membaca doa kunut selama sebulan penuh untuk melaknat orang-orang yang telah membunuh para qurra, yakni para penghafal Al-Quran yang gugur dalam tragedi Bir Ma'unah. Demikianlah kisah lanjutan tentang peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah SAW. Nantikan kisah selanjutnya hanya di channel YouTube Kepoin Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.